Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan pujian ibadah kita. Mari kita angkat pujian kidung di bawah kepak sayap. Baik Bapak Ibu, sesudah ini nanti ada sesi untuk kesaksian yang bagi Bapak Ibu yang mau oh sekolah. Oh iya, kita mendengarkan kesaksian dari hari sekolah minggu kita. Dengan orang kudus, orang percaya pasti masuk surga. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa Joel. Amin.
Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Karena tidak ada kata cara percaya masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa jeratan. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Mazmur 160 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus ayat 11 ayat 1. Jadilah pengikutku semua seperti aku ikut Kristus. Amin. Saya adalah orang kudus, saya adalah anak percaya pasti masuk surga. Karena segala dosa saya sudah dihapus Tuhan Yesus. Amin. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di dunia. Amin. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan benang roh, yaitu firman Allah. Amin. Filipi 3 ayat 20. Karena kebaikan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya, lalu jadilah bijak. Amin. Berkata Roh Kudus, orang percaya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa saya. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Efesus 5 ayat 9. Karena terang buat keadilan dan kebenaran. Amin. Yesus orang kudus, orang percaya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus telah menghapus segala dosa saya. Amin. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Itu bukan hikmat perkataan, tetapi supaya salib Kristus tidak sia-sia. Amin. Efesus 5 ayat 9. Sebab terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran dan keadilan. Amin. Orang kudus, orang percaya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Yaitu bahwa Kristus telah mati di kayu salib karena segala dosa-dosa kita, sesuai kitab suci. Amin. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Iblis itu musuh kita. Tahu kan? Posisi dia.
imannya bertumbuh dalam Tuhan, penuh kepintaran dan penuh hikmat dalam Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian penyembahan kita dengan menghidupkan Allah peduli. Sehabis ini nanti ada sesi untuk berbagi kesaksian. Allah peduli. Bersaksi, yang mau bernyanyi silakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua, jemaat-jemaat Tuhan. Salam kudus untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, saya ingin membagikan sedikit pengalaman rohani. Ya, karena
terutama baru terjadi beberapa hari lalu, gitu ya. Ingin menyampaikan bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kita anak-anaknya tentunya sangat luar biasa bagi kita, karena saya rasakan betul 2 hari lalu ya, 2 hari lalu tepatnya hari Jumat, kebetulan karena saya memiliki side job gitu ya, side job atau pekerjaan yang lain setelah saya pulang biasanya sebagai guru. Malam saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan begitu bersama dengan rekan-rekan. Kemudian inilah yang menjadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia juga sebenarnya harus terus lebih teliti karena di pengalaman saya ini menjadi satu kesalahan saya karena agak sedikit teledor, jadi mungkin itu juga yang harus kita ingat dan kita terus perbaiki begitu ya. Jadi kira-kira hari Jumat malam setelah saya selesai bekerja, kemudian saya harus pulang ke rumah ya, karena besok paginya kemudian saya ada pekerjaan bekerja lagi gitu. Setelah pulang dari bekerja, seperti biasa saya memasukkan barang-barang ke kendaraan saya, kemudian ada di titik dimana saya biasa bawa pouch. Pouch itu tempat biasa kita pakai masukkan alat-alat barang, dompet, semua segala macam, berbagai barang-barang kita biasanya. Ada yang biasa kalau laki-laki biasa ada tas lempang, kemudian ada tas, ya biasa ada tas lah. Pouch itu tas kecil begitu, agak lebih ramping begitu. Di dalam pouch itu ada beberapa barang-barang berharga seperti kunci motor, kemudian dompet, kemudian ada beberapa barang-barang yang lainnya begitu. Kemudian singkat cerita saya karena banyak sekali barang yang harus saya bawa begitu, kemudian dengan saya pikir untuk mengurangi beban saya harus taruh di tempat yang ibaratnya saya masukkan dulu barang saya, baru pouch saya pegang gitu, karena saya agak kesulitan. Kemudian akhirnya setelah saya masukkan itu semua, kemudian saya tutup mobil, saya benar-benar lupa dan tertinggal begitu ya, tertinggal tas itu di kendaraan teman saya, begitu, rekan saya. Sampai akhirnya saya tidak sadar pada saat itu ya, saya tidak sadar karena mungkin sudah malam juga, sudah capek, saya pengen langsung pulang ke rumah begitu kan. Akhirnya pouch saya itu terbawa di mobil. Tapi di mobilnya ini agak sedikit lucu ya, saudara-saudara semua. Jadi pouchnya itu ada di kap mobil, Bapak Ibu. Kap mobil teman saya ini, karena saya taruh di sana, kemudian tanpa sadar saya tidak mengambilnya lagi. Kemudian mobil ini pergi dengan keadaan pouch itu masih ada di kap mobil, gitu, kap mobil teman saya. Sampai akhirnya dia juga tidak sadar akan hal itu. Begitu. Sampai saya pulang di jalan baru saya ngeh, karena saya mau ngambil dompet, kemudian saya membayar tol dan segala macam, di situ ada kartu flash. Sampai akhirnya saya baru sadar di situ hilang. Begitu. Hilang, terus kemudian saya telepon, saya pulang lagi, maksudnya saya balik lagi ke tempat saya kerja karena saya mungkin kayaknya ketinggalan dari tempat kerja saya gitu ya. Kemudian saya ke sana, singkat cerita tidak ketemu, lihat CCTV, sampai akhirnya saya ingat, oh iya, saya taruh ini pouch ini di atas mobil begitu. Saya telepon teman saya, coba lihat di atas kap mobil, dan teman saya udah di tol ya, Bapak Ibu, udah sampai di tol, dan katanya sudah tidak ada lagi tasnya begitu. Kemudian saya sisir tempat teman saya pulang gitu ya, kebetulan di daerah Cempaka Putih, dari Cempaka Putih ke Rawamangun, ke Perumpung ke Jatinegara, kemudian Jatinegara masuk ke tol begitu kan. Wah, sampai jam 3:30 subuh, jam 4 subuh kalau nggak salah. Saya pikir
sudahlah gitu kan. Nah, sudah tidak mungkin lagi bisa gitu kan. Di dalamnya ada STNK, SIM, KTP, apa namanya, ATM dan segala macam yang berhubungan dengan surat-surat lah gitu. Yang kalau diurus biasanya akan memerlukan waktu yang sangat lama gitu ya, lama sekali begitu. Nah, ini kejadian pertama sama ke saya begitu ya. Dan terakhir ya, mudah-mudahan ini yang terakhir gitu, karena saya sudah sangat-sangat apa namanya, bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya dompetnya hilang gitu kan, dompetnya di dalam itu banyak sekali barang-barang, repot gitu, udah pasti aduh ini ngurus surat di negara ini kayaknya sulit sekali begitu kan, apalagi KTP, iyalah begitu kan. Sampai akhirnya saya telepon ibu negara, terus kemudian halo Ma, ya jam 1 saya, kira jam berapa? Setengah dua subuh, jam 2 lah saya telepon. Halo Ma, gitu. Ya kenapa Bang? Maaf ya ganggu, ini malam-malam. Oh iya kenapa? Kamu harus pulang ya? Ya udah langsung tidur lah, istirahat gitu. Iya. Terus dengan pola saya, tas aku hilang. Saya telepon ke ibu. Hah? Apa? Gitu kayak di sinetron Bapak Ibu. Apa pagi-pagi masih ada energi? Luar biasa Bang Ibu. Itu pagi malam itu jam 2. Apa? Tas kamu hilang. Ya Tuhan, Stin, katanya gitu. Terus tahu gitu. Apa aja kok bisa? Kenapa bisa hilang? Ya kalau saya tahu hilang enggak. Iya Mas, saya tertinggal gini segala macam. Saya lupa bener-bener teledor begitu kan. Sampai akhirnya saya apa namanya, begitulah ya. Respon kita sebagai anak Tuhan juga sebenarnya sangat-sangat haruslah baik begitu dengan apa masalah yang mungkin menimpa kita. Kalau setelah ibu bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah pusing katanya. Gimana Bapak Ibu nggak usah pusing, dompetnya hilang, gitu segala macam barang-barang ada di tas itu hilang, nggak usah pusing, udah tenang aja katanya. Udah begini segala macam, udah telepon aja Papa. Jam 2 subuh di sini telepon Papa. Saya pikir nggak ganggu orang tidur, ini besok pagi juga kan harus bekerja beliau. Sampai akhirnya ya udah nggak apa-apa, apa aja di dalam ini saya teraskan semua segala macam. Sampai Bu ya udah, yang penting ATM-nya diblokir dulu aja. Karena harusnya kita tidak tahu ya Bapak Ibu bagaimana udah zaman sangat canggih begitu, cuma modal kartu ATM aja kalau misalnya tidak diblokir ke apa namanya ke pusat itu pasti hilang, habis saldonya begitu. Terus kemudian saya lakukan apa yang dikatakan ibu gitu kan, karena di posisi salah gitu kan, jadi pasti harus saya lakukan gitu. Sampai akhirnya beliau bilang ya udah nggak apa-apa, udah kamu berdoa saja, berdoa sama Tuhan begitu ya, mudah-mudahan nggak usah dipusingin, nanti ada yang baik hati, mudah-mudahan ada orang yang baik hati begitu ya. Saya pikir di dunia ini kayak itu tas hilang, saya juga nggak tahu hilang di mana begitu kan. Itu kalau udah hilang gitu jatuh apalagi, karena saya sudah sisir semua tempat udah nggak ada. Tasnya itu tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Jadi kalau pasti kelihatan sama di mata orang kalau misalnya dia lewat jalan gitu. Udah siapa tahu nanti ada orang baik yang mau kembalikan. Saya pikir aduh kayaknya nggak mungkin sih ada orang yang baik yang bakal mengembalikan. Udah berburu prasangka duluan saya, kayak gitu ya. Cuma itu karena respon saya yang kayak, aduh kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Tapi yang saya lakukan, yang disuruh sama ibu, saya bilang, ya udah mah, ya udah, ya deh. Saya berdoa, gitu ya. Saya berdoa malamnya, Tuhan, kalau memang masih jodoh, gitu. Mudah-mudahan pouch dan barang-barang saya ini bisa Tuhan kembalikan atau lewat siapa yang baik hati yang bisa memberikan kepada saya gitu. Sampai akhirnya saya harus cancel pekerjaan saya pagi hari karena saya kurang tidur dan saya tidak bisa bekerja pagi, kemudian saya minta izin. Sampai akhirnya setelah saya telepon dengan ibu, ya sudah tidak apa-apa, nggak apa-apa, nanti juga bisa diurus. Nanti kamu kasih tahu aja Papa biar bisa mengurusnya gitu. Sampai akhirnya ya udah Rima, apa-apa. Mungkin ini juga kesalahan saya, keteledoran saya begitu kan. Sampai kayak udah tidur aja, istirahat dulu. Kamu udah kerja malam tadi, kurang tidur pagi. Ya udah makasih ya Pak. Ya udah. Saya bisanya anak-anak pagi-pagi bangun ganggu orang tuh cuma gara-gara gini kan. Sampai akhirnya saya kasih tahu, oh ibu, telepon aja Papa, kayak gitu kan. Kalau saya telepon Papa malam-malam begini udah nggak bagus begitu kan. Ya udah mama aja yang telepon, ibu telepon
Bapak negara ya, Bapak negara telepon. Kemudian sampai akhirnya ditelepon lagi sama Ibu negara, udah nggak apa-apa, nanti diurus surat-suratnya, apapun itu yang berhubungan dengan yang kamu perlukan, yang hilang kemarin di dompet sampai barang-barang di situ, udah nanti diurus gitu. Terus sampai akhirnya saya istirahat pagi dengan saya malah juga bercucuran air mata sedikit ya Bapak Ibu. Karena aduh gitu kan, aduh kenapa sih saya bisa begini begitu kan. Karena ya itulah Bapak Ibu, kalau kita memang sebagai manusia biasa, ada kalanya di titik dimana yang kayak memang hal itu penting buat kita gitu kan. Cuma saya ingin menekankan bahwa terkadang kita juga sebagai orang-orang percaya gitu tidak luput dari kelemahan begitu, secara manusia daging. Tapi bagaimana kita merespon setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Jika cerita ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kejadiannya itu di Cempaka Putih. Singkat cerita, siang jam 12 saya terima DM, direct message. Direct message itu ada di Instagram. Begitu, Instagram ini salah satu platform sosial media gitu ya. Orang asing telepon, chat saya. Kemudian dia bilang begini, selamat siang bro, merasa tasnya jatuh gak? Ya, katanya gitu. Malamnya, siangnya, jam 12 siang pak, gitu kan. Terus saya pikir, puji Tuhan, ini apakah ini bertanda benar-benar apa? Saya belum merasa bahwa, belum yakin begitu kan. Cuma karena memang saya kejadian begitu hilang tas, sampai akhirnya saya respon gitu. Saya respon, halo bro, selamat siang begitu kan. Sampai akhirnya, iya bro, kebetulan saya kehilangan tas tadi malam begitu. Tasnya warna apa ya? Mungkin dia belum yakin saya punya gitu kan. Tasnya warna hitam, isinya begini, bla 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 gitu kan. Sampai saya detail semua di dalamnya. Oh iya bro, kebetulan saya tadi malam baru main habis dari futsal katanya di Kemayoran. Terus motor saya mati dan mogok. Kemudian singkat cerita, ada pemulung memberikan sebuah tas dalam kondisi rusak, begitu ya, rusak ke saya. Saya bilang, Pak, ini saya ketemu tas, tapi saya nggak punya handphone, jadi saya tidak bisa balikinnya, katanya gitu. Sampai akhirnya, oh ya udah silakan Pak, sini saya terima, nanti saya saya usahakan ini bisa balik ke pemiliknya, katanya. Gitu. Sampai akhirnya saya chat, kemudian kita berbalas pesan. Kebetulan domisilinya ada di Durensawit Bapak Ibu. Itu lumayan jauh ya. Dari Cempaka Putih ke Durensawit itu sekitar setengah jam gitu. Kemudian singkat cerita, oh iya, kira-kira masnya ada di mana domisilinya? Di Ciracas ya katanya. Saya pikir aduh bahaya juga nih kalau di Ciracas begitu kan. Domisilinya memang di KTP saya di Ciracas begitu. Tapi saya bilang iya, saya kebetulan saya ada tempat tinggal juga di Rawamangun karena saya bekerja di Durensawit. Karena saya bekerja di Durensawit sebagai guru di sana. Saya bilang iya betul, saya di Ciracas tempat orang tua, tapi saya di sini ngontrak di Rawamangun. Kita cerita, kita berbalas pesan. Ya udah, saya ada di Durensawit, masnya bisa ketemu sama saya, ketemuan atau kesini juga tidak masalah katanya. Gitu. Nama masnya ini Mas Ergi. Singkat cerita, dia bilang di Rawamangunnya di mana? Iya saya dekat UNJ. Oh kebetulan saya anak UNJ katanya. Saya anak UNJ, kemudian kita berbincang-bincang di Instagram sampai akhirnya saya memutuskan untuk ketemu dia jam 1:30 siang karena sorenya malamnya saya ada pekerjaan lain begitu yang tidak bisa ditinggal. Sampai akhirnya saya ketemulah sama Mas Ergi ini begitu. Ini saya kasih alamat, tinggal datang aja begitu. Nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol soal ini dia bilang. Oke baik. Terima kasih Mas. Terus habis itu saya telepon siang ya. Saya telepon siang Bapak. Pak, ada orang baik ternyata yang menemukan ini katanya begitu. Menemukan ini. Oh iya benar. Ya udah bareng saja sama saya gitu. Sama saya aja bareng kita ke sana ketemu orang. Takutnya kamu dia bermain dan segala macam butuhkan imbalan begitu ya. Kan ada ya kalau ada orang-orang yang mungkin saja yang memanfaatkan dalam tanda kutip gitu.
untuk mendapatkan sesuatu begitu. Cuma saya udah nggak pikir ke sana lagi, yang penting ini dapat begitu kan. Ini dapat tuh, surat-surat ini jauh lebih berharga begitu dibandingkan yang lain gitu. Sampai akhirnya udah nggak apa-apa, saya sendiri, kebetulan saya sama teman saya ketemu sama orangnya dari Duren Sawit, Buaran, hampir ke Buaran begitu ya. Singkat cerita, ketemulah, udah mas ketemu di halte aja, saya duduk di halte. Saya udah kayak dalam posisi waspada nih, sampai saya ditodong gitu ya. Apa namanya, kira-kira ada apa begitu yang kurang baik lah. Singkat cerita, ada orang yang datang badannya tinggi, besar gitu, pakai jas kulit. Ini kayak mau ngapain aja nih orang gitu kan. Sampai akhirnya, masnya ya katanya gitu. Oh iya betul saya salam gitu kan. Oh iya ini saya bawa, dia pakai motor. Nih saya bawa tasnya. Memang dalam tas keadaannya sudah rusak parah gitu. Jadi udah nggak bisa, ibaratnya itu rusak lah begitu. Di dalamnya semua segala macam. Dia bilang ini perintilan di dalamnya lengkap, mulai dari handphone, charger, kemudian dompet dan isi-isinya gitu kan. Kemudian ada beberapa barang-barang yang lainnya gitu. Saya cek, kemudian oh iya benar, semuanya masih lengkap. Saya lihat, puji Tuhan. Di situ yang saya kayak, wow, ini dari kejadian itu Bapak Ibu, dari jam 12 malam sampai ketemu lagi jam 12 siang. Saya pikir, saya udah ngerasa, ya udahlah, udah saya siapin. Bapak Pak Kepala juga sudah bilang, udah surat-suratnya apa aja, atas nama apa, KTP atas nama apa, ATM atas nama apa, STNK segala macam atas nama siapa, bagaimana supaya saya bisa diurus hari Senin. Begitu. Iya deh, dalam keadaan lemas gitu kan. Tapi ya kayak, ya Tuhan, mudah-mudahan kalau Tuhan pasti Tuhan baik begitu ya. Tapi kalau apakah kehendak Tuhan, terserah lah, saya sudah mengikhlaskan lah untuk itu semua gitu. Kemudian akhirnya setelah ketemu, saya berbincang-bincang dengan beliau. Orangnya sangat baik begitu ya, orangnya sangat baik, sangat kooperatif juga Pak. Kemudian karena kita juga satu alma mater begitu, jadi saat berbincang tuh ngomongnya nyambung begitu ya, tidak sulit untuk tidak awkward lah jatuhnya. Kemudian bagaimana mas kok bisa ketemu? Setelah dia bercerita, iya kebetulan nama masnya juga unik seperti gitu. Nama masnya juga unik, kalau dicari di sosial media, jadi saya gampang langsung keluar itu doang namanya seperti gitu. Lalu nama lengkap saya Sostenes Fortunatus Bapak Ibu. Di Sostenes Fortunatus, berapa banyak Sostenes Fortunatus yang Bapak Ibu tahu? Itu cuma satu ya. Iya gak sih, kalau namanya Andi lah, kalau dilihat misalnya di Facebook cari namanya Andi, itu banyak ya Bapak Ibu. Atau siapa begitu kan, Elsa siapa, Ratu Liu dan segala macam tuh belakangnya banyak gitu. Ini Sostenes Fortunatus Bapak Ibu. Puji Tuhan juga nama saya agak sedikit unik. Jadi masnya saya cari di sosial media, di Instagram cuma satu. Jadi begitu masnya saya ketik namanya Sostenes Fortunatus, keluarnya cuma satu Bapak Ibu. Terus saya pastikan dulu di profilnya dengan kartu KTP-nya katanya gitu. Kemudian kebetulan foto saya itu masih zaman SMA, jadi kayak agak dekil gitu kan. Masih agak dekil gitu, tapi setelah dicocok-cocokkan, oh iya sama. Namanya juga sama gitu, Sostenes Fortunatus gitu. Dan dari situlah saya makanya bisa chat masnya katanya gitu. Oh iya, yaudah saya berbincang. Terima kasih mas, terima kasih banyak, Tuhan berkati begitu kan. Terima kasih, mudah-mudahan perbuatan baik ini mas bisa terus lakukan gitu. Saya juga nanti ini udah yang terakhir kali gitu kan. Saya ucapkan selamat, terus kan saya kasih sedikit tanda kasih begitu ya ke beliau karena sudah membantu membagikan gitu. Nah itu dia Bapak Ibu, sampai sekarang akhirnya sudah ketemu semua, dan saya merasa lega, puji Tuhan gitu ya. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kita mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu ke depannya ya. Dalam kehidupan ini nggak ada yang tahu. Kelemahan kita sebagai manusia itu pasti bisa saja terjadi begitu ya. Nggak ada yang tahu, tidak tahu kapan, seperti apa, di waktu yang bagaimana begitu ya. Kayak mungkin kayaknya nggak bakalan terjadi nih gitu. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terlambat.
ya, indah pada waktunya begitu. Bagaimana sebenarnya kita merespon apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghadapi, menyikapi masalah yang ada di dalam hidup kita itu menjadi titik di mana kita sebagai orang-orang percaya haruslah lebih bijaksana ya, lebih bijaksana begitu. Bukan maksudnya kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh panik begitu ya. Tapi ada di titik di mana kita sebagai orang-orang percaya pasti jauh lebih tahu bagaimana cara menggunakan hikmat dan meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah itu yang luar biasa begitu. Mungkin kalau kemarin orang baik ini, Mas Ergi ini, ibaratnya satu percaya dengan kita, maksudnya Kristen begitu ya, mungkin agak lebih mudah masuk firman gitu. Cuma saya lihat dari namanya Ergi Pratama, kemudian ada di belakang dia kayak nama Arab gitu. Jadi saya pikir kayaknya saya sudah ini apa? Iya, agak yakin kayaknya bukan deh gitu ya. Jadi saya hanya sampaikan terima kasih banyak ke beliau sampai akhirnya saya minta nomor, kemudian menjalin hubungan baik lah karena kita satu alma mater. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah buat saya pribadi pengalaman-pengalaman yang seperti ini menjadi luar biasa, menjadi berkat. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan tuh besar bagi orang-orang yang percaya ya, orang-orang yang terus melihat bahwa kasih karunia atau pertolongan Tuhan itu mengandalkan kekuatan manusia kayaknya itu tidak mungkin ya. Tapi bagaimana cara kita tetap berpikir secara positif begitu, apalagi menggabungkan dengan apa yang sudah kita percayai, apa yang sudah kita pelajari, terima begitu ya, dan memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu itu menjadi hal yang memberikan damai sejahtera dan sukacita ya Bapak Ibu. Nah, saya berharap juga kita semua apapun yang terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan, kita tidak ada yang tahu ya. Sebagai manusia kita bukanlah orang yang bisa, kita bukan cenayang yang bisa melihat masa depan, dan tidak ada juga yang bisa seperti itu begitu. Tapi kita tahu selagi kita mengandalkan kekuatan Tuhan, selagi kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh, selagi diri kita hati kita kebetulan hati kita yang terus ingin butuh sekali banyak firman Tuhan, kasih karunia itu pasti selalu nyata untuk kita. Amin ya Bapak Ibu. Itu juga yang menjadi kesaksian saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara Yesus. Memang begitulah cara Tuhan untuk menolong kita ya. Mungkin setiap masing-masing individu kita punya permasalahan berbeda, pergumulan berbeda. Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan punya cara bagaimana Tuhan menolong kita. Yang pastinya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan nanti kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joksen Bardosi. Sebelum menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Pujian kita nomor 4. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari berdiri Bapak Ibu sekalian.
doa. Benar Tuhan, kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini orang kudus-Mu bersyukur boleh menikmati kasih karunia-Mu dalam setiap hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami boleh renungkan dan pelajari bersama. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa terus berkobar-kobar dalam setiap hidup kami. Terima kasih, diberkatilah Tuhan kami yang telah sama-sama merindukan kebenaran ini, dan bahkan saudara-saudara kami juga yang mengikuti live streaming, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kekasih. Pada siang hari ini kita sudah sama-sama boleh memuji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan kesaksian sekolah minggu, kesaksian tadi saudara kita, Sostenes sangat luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan, saatnya kita saat ini boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita fokuskan hati pikiran kita untuk kita sama-sama boleh belajar dengan kebenaran firman Tuhan, yang saat ini kita boleh diberkati melalui surat Paulus kepada jemaatnya yang di Roma, yaitu Roma 5 ayat 8 sampai ayat 10. Roma 5 ayat 8 dan 10, dan nanti di Roma 12 ayat 11. Sekarang boleh baca supaya kasih ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan kita baca lagi di Roma 12 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Baik, sebagai judul untuk saat ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang telah diberkati Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini. Kalau kita boleh nikmati setiap hidup kita, khususnya di sepanjang satu minggu ini, tentulah banyak tantangan bolehlah kita lalui, dan semuanya kita rasakan bagaimana perkenanan Tuhan dan bagaimana kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita diperbolehkan saat ini masih boleh bersekutu dengan Tuhan. Semuanya itu karena kasih anugerahnya. Karena saat ini juga sangat banyak saudara-saudara kekasih yang saudara kita bisa dengar, dan kita bisa juga dan kabar, surat kabar dan lain sebagainya. Kita dengarkan banyak orang-orang, kejadian-kejadian yang sangat kita lihat, sangat boleh mereka mengalami hal-hal yang sangat sukar dan susah jadinya. Tetapi semuanya itu kita memang perjalanan hidup kita betul-betul suatu perjuangan dalam setiap hidup ini. Sehingga kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga kita saat ini tidak hanya sebagai boleh hanya pendengar, atau kita sudah siap, atau boleh dikatakan saat ini sudah tenang karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang tugas yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini,
bagaimana kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, oleh karena itu saudara kasih, itu makanya kalau dikatakan Tuhan saat ini akan tetapi ya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya luar biasa. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain dan kalau kita sadari kehidupan ini, yang tadinya kita adalah orang berdosa, yang seharusnya bagian kita adalah neraka selama-lamanya, tetapi saudara kasih, kita melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita, sehingga dengan kasih-Nya, dengan kasih karunia-Nya, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dengan Allah diperdamaikan melalui Yesus Kristus, sehingga dengan kematian-Nya, kematian Yesus Kristus, kematian daripada Yesus, membuat kita menjadi saat ini dilayakkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita, seperti saya katakan tadi, adalah orang berdosa, tetapi kita dengan kasih karunia-Nya dan kita telah percaya, sehingga kita menjadi status adalah orang kudusnya Tuhan. Ini yang penting kita harus syukuri dalam setiap kehidupan ini, sehingga kita orang-orang kudusnya Tuhan saat ini perlu suatu hal yang sangat istimewa dalam setiap hidup kita. Ketika kita memahami ini, saudara kasih, kita berbangga hati, kita bersuka cita, karena Tuhan telah melimpahkan kasih anugerahnya itu kepada kita, dan kita boleh diselamatkan semua karena kasih karunia-Nya. Jadi saudara kasih, jujur saja saudara kasih, kita tidak lagi saat ini memandang dan melihat keadaan-keadaan gereja saat ini. Tetapi kita memang harus masuk ke dalam, kita harus yakin dengan suatu pengharapan, dengan kita telah dimampukan oleh Tuhan, ya, yang kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya, dengan kasih yang sangat luar biasa itu, sehingga seperti Paulus yang telah diselamatkan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, maka Paulus pun juga tidak lagi tenang hidupnya kalau dia hanya boleh karena hanya dia selamat, tetapi dia selalu terus berkobar-kobar hatinya supaya orang-orang di sekelilingnya juga mengalami hal yang sama, mereka boleh diselamatkan. Ini yang penting kita harus sadari saudara kasih, karena kita tidak lagi saat ini boleh ya selalu dipermainkan dalam hal-hal keadaan atau dunia yang sangat kejam, dan bahkan boleh menipu kita kalau kita orang kudusnya Tuhan tidak di dalam suatu kebenaran ini. Oleh karena itulah makanya saudara kasih, kita melihat saat ini saudara kasih, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Jelas tadi dikatakan, kita diselamatkan, kita dibenarkan Tuhan sebenarnya bukan karena perbuatan baik kita saudara kasih, bukan karena usaha kita, ya, bukan karena amal dari segala kehidupan kita, bukan karena kita saat ini berusaha betul, apakah itu melalui puasa, apakah itu juga memberikan harta kita kepada sesama, tetapi bukan itu yang dilihat oleh Tuhan kepada kita. Karena kita harus tahu, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, Yesaya mengatakan itu adalah semacam ya kain kotor saudara kasih. Nanti boleh baca Yesaya 64 ayat 6 itu. Jadi artinya saudara kasih bahwa kita yang telah dipercayakan Tuhan, bahwa kita saat ini telah yang dibenarkan oleh Tuhan, kita berbangga hati saudara kasih. Ini yang kita memang harus pahami dengan benar saudara kasih, supaya kita boleh melangkah nanti sebenarnya, boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita sudah sangat yakin, kita yang saat ini yang telah hadir, kita yakinkan bahwa kita itu adalah di dalamnya, kita itu telah diselamatkan. Karena banyak orang saat ini, sering saya katakan di dalam tempat ini, sangat banyak saudara-saudara kasih, saat saudara kita yang betul-betul masih ragu, ya, masih belum yakin di dalam setiap kehidupannya, apakah mereka
sudah yakin dengan pasti masuk surga. Belum pada yakin. Kenapa tidak yakin mereka, saudara kasih? Karena selama ini orang tidak memberitahukan itu. Dan bahkan pemberita ataupun hamba Tuhan tidak menyampaikan, sehingga jemaat-jemaat yang ada, saudara kasih, tidak sampai kepada kedalaman daripada kasih karunia ini atau kepastian keselamatan itu. Nah, oleh karena itu saudara kasih, mereka ragu, mereka belum yakin. Sepertinya mereka melihat daripada kehidupan ini, karena syarat daripada orang yang telah diselamatkan, ada beberapa hal yang mereka mengetahui, bahwa yang pertama adalah bahwa mereka diselamatkan itu adalah karena perbuatan. Nah, kedua, mereka diselamatkan itu juga karena hanya percaya saja. Nah, yang ketiga saya lihat, mereka diselamatkan dan memperoleh keselamatan selama-lamanya adalah percaya kepada Yesus Kristus ditambah perbuatan. Nah, yang sering saya memang melihat kalau saya berbincang-bincang dengan teman-teman saya, ini yang hal nomor 3 ini, yang mereka terus memang usahakan dalam setiap hidup mereka, sehingga mereka boleh dikatakan saudara-saudara kita ini tidak begitu yakin dengan pasti. Tidak begitu dengan pasti bahwa mereka telah diselamatkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara kasih, saya sangat merindukan kita yang hadir saat ini, yang betul-betul, yang saat ini begitu dunia yang sangat begitu kejam, yang begitu sangat katakan secara kasih sepertinya kasih yang berpura-pura itu. Tetapi di sini kita harus memahami dengan benar. Ketika kita ada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan yang terus kita pahami dan pelajari, saudara kasih, kita harus percaya dengan pasti. Ketika kita menyampaikan isi pikiran Tuhan kepada saudara-saudara kita, pastikan saudara kasih bahwa saudara tidak pernah ragu dalam hidup ini. Saudara tidak lagi orang-orang berdosa, saudara kasih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib, ya, mati di kayu salib, dan dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit untuk menyelesaikan segala perkara-perkara kita, segala kutuk-kutuk kita, ya, segala kutuk dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, semuanya dibereskan Tuhan, sehingga kita menjadi orang kudusnya. Itu semua karena karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan inilah yang saudara-saudara kasih, kita harus hargai, kita harus syukuri, karena kita telah beriman. Dengan kasih karunia itulah kita saat ini berbangga hati, kita telah diselamatkan. Jadi saudara kasih, terus yakinkan, jangan saudara-saudaraku malu bahwa saudaraku adalah orang kudusnya Tuhan. Jangan malu saudara kasih, jangan melihat lagi pengajaran-pengajaran yang saat ini, pengajaran yang begitu sangat beraneka ragam, ya. Kalau kita lihat di YouTube, ya, kadang-kadang banyak orang kesaksian dan lain sebagainya. Dia sudah pernah ke surga, dia sudah pernah ke neraka, dan dari neraka dia lagi balik lagi. Sepertinya orang yakin begitu saudara kasih. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, tidak ada seperti saudara kasih. Tidak ada. Tidak ada orang-orang yang berdosa dan dia masih mengaku dia orang berdosa, tidak akan pernah masuk kepada kerajaan Allah. Tidak pernah, saudara. Tidak akan pernah, karena Allah kita adalah Allah yang kudus 100%. Sehingga nanti orang-orang yang kuduslah yang pasti akan masuk oleh surga selama-lamanya. Dan di sana tidak pernah lagi akan kita rasakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita tidak mengalami lagi kesulitan-kesulitan yang ada, dan bahkan pergumulan demi pergumulan. Kita melihat bagaimana kondisi keuangan, pekerjaan, anak-anak, dan lain sebagaimana. Tidak ada lagi hal-hal itu semua. Kita sudah bersukacita selalu di dalam Tuhan, bersama-sama Dia dalam surga selama-lamanya.
Itulah yang kita harapkan sebagai kasih saat ini. Sehingga kita orang kudusnya, kita paradigma kita harus boleh berbeda sebagai kasih. Oleh karena itu, saya sangat yakin dengan pasti seperti tadi katakan, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi melalui darahnya yang kudus itu, kita harus yakin sebagai kasih. Seperti kita sudah terus belajar. Percaya banyak orang, percaya seperti apa? Kan seperti itu. Tadi kita sudah sebut bahwa kita diselamatkan karena percaya. Kita percaya melalui darahnya, darah Yesus, ya, yang telah mengampuni kita sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita dilayakkan dan kita dikuduskan. Karena kehendak Allah itulah, maka kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah lagi mati, tetapi dia sudah berada di dalam surga selama-lamanya. Sehingga kita, orang kudusnya, seperti yang terus kita belajar, tidak lagi seperti saudara-saudara kita, aku ini adalah orang berdosa, ampunilah aku ya Tuhan. Tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena kita telah diampuni Tuhan melalui kuasa darahnya yang kudus 2000 tahun yang lalu. Sehingga sebagai kasih, apa menjadi terus kita lihat lagi di ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup Yesus Kristus. Jadi kita pasti diselamatkan. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita sebagai kasih. Walaupun ya banyak orang masih ragu, tapi pastikan dirimu bahwa kita sudah diselamatkan dengan pasti. Sehingga kalaupun kita saat ini, seperti yang saya saksikan hari kemarin, berapa minggu yang lalu setelah saya melayani di sana di kota Manado bersama tim kami, ketika saya diizinkan mengalami sakit yang begitu menurut yang saya alami belum pernah saya alami demikian. Ada yang mengatakan karena inilah, tapi semua itu terserah mereka. Tapi saya percaya saya diizinkan di situ. Bagaimana saya bisa kan 2 hari di Manado. Tapi saya lihat bagaimana pengalaman rohani saya setelah di sana itu. Semua Tuhan dengan kasih karunia-Nya, ya. Tidak, saya sangat capek. Ketika saya di sana mendaftar, ketika saya beritahuan saya sakit, mereka langsung tanganin saya, langsung diinfus, langsung dikasih obat, langsung dicari kamar yang sangat katakan langsung lengkap. Sekalipun pada saat itu saya lupa bahwa BPJS saya, ya. Tapi mereka tidak melihat itu semuanya dibereskan oleh Tuhan. Nah ini artinya saya sangat melihat bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia itu, ya. Sehingga ketika waktu itu memang saya sakit saya sangat yakin dengan pasti, Tuhan kalau Engkau izinkan saya saat ini sakit, saya ada hal-hal yang sangat lihat bagaimana suatu hubungan saya atau bagaimana saya ini saat ini, apakah yang harus saya lakukan. Kalau saya hidup, berarti saya akan senantiasa memberitakan kabar baik, kabar kepastian keselamatan. Tetapi kalau saya saat ini di akhiri hidup saya sangat yakin dengan pasti bahwa saya bersama Dia selama-lamanya di dalam surga. Tidak ada keraguan bagi saya. Saya tidak terlalu penting, saya mau mati lah ini. Tapi boleh-boleh saja dikatakan seperti itu. Tapi kita harus yakin, kalau saya hidup, saya akan memberitakan kabar baik. Saya hidup di dalam Kristus. Tapi kalau saya mati adalah kentungan, karena saya akan bertemu dengan Yesus untuk selama-lamanya. Saya pastikan saya pasti masuk surga. Ini kita proklamasikan dalam setiap hidup kita. Sehingga tadinya kita sakit, kita dikuatkan sebagai kasih. Kita dikuatkan. Karena saya percaya tidak karena mereka, karena obat, tidak karena para dokter suster, tapi saya percaya diberikan Tuhan sarana kepada mereka sehingga usaha mereka dilakukan, tapi semuanya Tuhan berdaulat 100% bagi setiap hidup kita.
Sehingga kita dengan iman ya, kita boleh bertindak dan kita boleh meresponi apa yang kita saat ini kita lakukan. Nah, oleh karena itu saudara kasih, kita dipastikan hidup bersama Kristus untuk selama-lamanya karena kita telah beriman. Karena kita telah beriman bahwa kita diselamatkan adalah karena kasih karunia Tuhan. Seperti kita lihat lagi bahwa seperti di Efesus 2:8-9 itu ya. Sebab oleh karena kasih karunia Allah kamu telah diselamatkan. Ya, kita diselamatkan ya melalui iman. Kalau kita baca jelasnya sudah kasih, mari kita baca Galatia Efesus 2 dulu. Efesus 2:8-9. Ya, saya akan boleh baca sudah kasih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi artinya kita diselamatkan adalah suatu hadiah, pemberian Allah. Tidak ada di dalamnya itu karena perbuatan baik kita, usaha kita, amal kita, dan lain sebagainya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, disinilah rahasia yang betul sebagai kita orang percaya. Kita harus yakin dengan kebenaran ini, sehingga melalui kebenaran ini kita tetap menjadi semangat untuk menyampaikan kabar baik itu. Nah, seperti kita lihat di Roma 12:11 itu, ya kita lihat, tadi saya sudah bacakan, kita lihat Roma 12:11 dikatakan, janganlah hendaknya kerazinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah menjadi concern, inilah menjadi suatu sukacita yang besar. Ketika kita sudah memahami kebenaran ini, kita telah diselamatkan semua karena kasih karunia Tuhan, pemberian Allah, dan itu adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita yang telah menerima hadiah itu, tentulah kita bersukacita. Seperti saat ini dikatakan, supaya kita bersukacita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, bersukacita dong kita. Tidak lagi sebenarnya paradigma kita tidak lagi seperti saat dunia ini begitu banyak masalah, tidak lagi melayani Tuhan, tidak demikian saudara kasih. Tetapi kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, ada hal-hal yang berubah dalam pola sikap kita sehari-hari kita melayani Tuhan. Dunia ini sementara bagi kita saudara kasih. Kalaupun umur kita 80 tahun, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Tuhan. Tetapi persoalannya seperti yang dirasakan oleh Paulus. Sudahkah banyak orang yang percaya dan telah diselamatkan saat ini? Inilah menjadi tugas daripada Paulus, walaupun masalah yang dihadapi, baik itu dia adalah, kita tahu bahwa dia dipenjarakan bukan karena kesalahannya, tapi karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia, Paulus maksud saya, tidak senantiasa menghalangi kebenaran firman Tuhan dalam dunia. Dimanapun dia berada, selalu disampaikan kabar baik, kabar kepastian keselamatan. Dan dia selalu menulis kepada jemaat-jemaatnya, seperti di Roma sampai dengan Filemon. Dia terus surati walaupun dia mengalami hal-hal yang sangat sulit dialaminya. Tetapi menjadi suatu hal yang pertanyaan bagi kita orang kudusnya saat ini. Sudah sejauh mana kita saat ini sudah berkeyakinan dengan kebenaran ini? Sudahkah kita melangkah dengan hal seperti yang dilakukan oleh Paulus? Ini menjadi pertanyaan saudara kasih. Jadi bukan kita sebagai pendengar sebenarnya, tetapi kita walaupun dilihat dari keberadaan kita dengan orang lain, ya mungkin kita tidak masuk hitungan. Tetapi kita secara kualitas kita harus di sini, kita harus berkeyakinan bahwa kita sangat bangga memahami kebenaran ini sebenarnya. Tidak lagi saja surah-surah kasih, kita senantiasa selalu berpikir bagaimana mukjizat Tuhan, bagaimana saya saat ini mengalami kesusahan, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana saya saat ini supaya pekerjaan saya supaya lebih baik. Sebenarnya tidak demikian, walaupun itu kadang kita alami.
Tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dia pasti mengetahui, melihat keadaan kita saat ini, apa yang kita rindukan dalam setiap hidup ini. Karena kalau kita hanya dengan puas di dalam kehidupan duniawi ini, ya sangat sia-sialah kehidupan kita. Kalau kita mungkin ditolong, mungkin kita sakit saat ini sembuh, nah ya kita bersyukur. Tetapi tidak lagi itu menjadi kehausan dalam hidup kita, bahwa saya supaya sembuh. Walaupun itu seperti saya katakan ada kerinduan itu, tapi saya sangat percaya ketika kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti melihat keadaan kita, apa yang perlu dalam setiap hidup kita saat ini. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati. Itu saya percaya dalam hal itu. Sehingga motivasi kita sebenarnya bukan secara duniawi, tetapi kita yakin bahwa kita orang yang telah ditebus oleh Tuhan, ya, dengan darahnya yang kudus, dan kita telah lunas dibayar melalui darah yang kudus, sehingga kita bukan milik lagi daripada suami istri, anak-anak, atau milik kita sendiri, tapi kita ini orang kudusnya Tuhan yang percaya kepadanya adalah milik Tuhan. Jadi kapanpun kita sebenarnya dipanggil, kita yakin namanya sudah miliknya. Kapan saja kita dipanggil, kita harus siap. Cuman menjadi perenungan bagi kita saat ini, sejauh mana kita sudah kesiapan kita di sana. Kalaupun tadi seperti saya katakan, bahwa seperti Paulus, bahwa hidup kita adalah hidup dalam Kristus, dan kalaupun kita mati dalam keuntungan. Artinya saya lihat di sini, ini adalah suatu iman dan kerinduan oleh Paulus. Ternyata saudara kasih, kalau kita lihat ya, bagaimana pekerjaan pelayanan Paulus yang sangat luar biasa itu, dia hidup hanya dengan sekitar 61 tahun. Dia sudah dipanggil, tapi tugasnya sudah diselesaikan dengan sempurna. Kita saat ini saudara kasih, apa yang sudah kita lakukan? Itu menjadi suatu pertanyaan. Nah, oleh karena itu saudara kasih, sebagaimana kita saat ini sudah kita sudah terus melayani Tuhan dengan sukacita. Nah, saat ini bagaimana sikap kita untuk menginjil supaya kita tetap semangat untuk beribadah, semangat juga untuk memberitakan kebenaran, dan semangat juga kita untuk datang beribadah di tempat ini. Itu harus ada suatu kerinduan dalam setiap hidup kita. Harus ada komit itu dalam setiap hidup kita. Nah, sehingga saudara kasih, kalau kita sudah terjadi dan sudah itu perenungan kita bersukacita, maka supaya sikap kita boleh kita menginjil, memberitakan kabar baik seperti Yesus Kristus. Dia di dalam masa hidupnya di dunia ini, dia dari desa-desa ke kota-kota. Nanti bisa lihat di Lukas 8 ayat 1 dan di Matius 9 ayat 35. Bagaimana Tuhan boleh terus melayani banyak orang di sana, dari desa-desa ke kota-kota, memberitakan kerajaannya, disampaikan berita baik. Ya, walaupun 3,5 tahun dia di dunia ini, tetapi dia memaksimalkan memberitakan kabar baik itu kepada dunia. Nah, oleh karena itu saudara kasih, maka dengan kita saat ini telah menginjil, apa yang kita injili, apa yang kita sampaikan, itu menjadi suatu perenungan bagi setiap hidup kita. Jangan lagi hanya dengan kalau kita harus rajin ibadah, kita harus memberikan perpuluhan, kita harus beramal. Tidak lagi saudara kasih, engkau akan diberkati. Tidak lagi saudara kasih. Tetapi kita saat ini, kita menginjili, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, berita anugerah, berita kabar tentang keselamatan, kepastian, kekal selama-lamanya. Bahwa kita yang telah menikmati kepastian keselamatan itu, segala dosa-dosa kita telah diampuni Tuhan. Diampuni Tuhan melalui darahnya yang kudus, satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita menjadi miliknya. Ini yang kita beritakan. Kita tidak lagi orang berdosa secara status,
Tetapi status kita saat ini menjadi orang kudusnya Tuhan, ini yang kita beritakan, saudara kasih. Ini kita beritakan. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti dimampukan. Walaupun di sana sini mungkin ada hal-hal yang banyak bertanya. Dan disinilah kita boleh beriman. Kita terus datang kepada kebenaran itu dan selalu bersuka cita. Sehingga dengan kita senantiasa boleh yakin dengan sudah pasti bagaimana cara kita untuk kita sama-sama boleh semangat terus memberitakan Injil di luar, yaitu kita selalu menjalin hubungan satu dengan yang lain. Seperti tadi yang disampaikan oleh Sosthenes tadi, bagaimana membangun hubungan saudara-saudara kita walaupun dalam kesulitan kita, tetapi kita terus bangun. Kita harus bangun. Kita halo, apa kabar? Jangan lagi ada dalam diri kita yang senantiasa menyimpan akar pahit itu, saudara. Tapi kita harus lepaskan berkat-berkat dari surga supaya mereka telah diselamatkan seperti Tuhan Yesus Kristus yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kita mengerti, memahami kebenaran itu. Nah, sehingga kita mengajak saudara-saudara kasih, mengajak Bapak Ibu saudara yang diberkati saat ini, terus kobarkan kasih karunia Tuhan itu, supaya rohmu menyala-nyala, semangatmu terus menyala-nyala melayani Tuhan itu. Sekalipun di sana sini persoalan hidup kita, yakinlah Tuhan pasti akan menyelesaikan, memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kita orang percaya. Oleh karena itu, saudara kasih, bagaimana kita terus membangun itu? Kita harus membangun satu dengan lain, supaya di antara kita orang-orang kudusnya Tuhan selalu terus ada di dalam tubuh Kristus. Ya, di dalam tubuh Kristus. Yang terakhir, saudara kasih, sehingga di Roma 12 ayat 11 tadi, supaya janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di sini kata janganlah merupakan larangan atau peringatan keras. Janganlah, ya, janganlah kerajinanmu kendor. Ini sangat betul-betul kita pahami. Kalau sempat kendor, itu sangat merusak, saudara kasih. Itu makanya tidak heran kita saat ini kalau kita lihat orang percaya yang tadinya orang sangat menggebu-gebu, saudara kasih, bisa membagi kebenaran dan lain sebagainya, tetapi lama-lama dia kendor, bahkan tidak kelihatan di mana dia. Itu kita lihat saat terjadi, saudara kasih. Nah, kenapa terjadi saat ini? Makanya Paulus, janganlah kerazinanmu kendor. Janganlah, kata jangan merupakan dari larangan, peringatan. Jangan malas, walaupun kadang-kadang aduh saya sakit, aduh kurang enak badan. Lakukan, kita harus yakin Tuhan pasti tolong saya. Tolong saya Tuhan. Mampukan saya Tuhan, berikan kekuatan kepada saya supaya saya datang kepada kebenaran itu. Karena saya sudah saya katakan, Tuhan mengatakan kalau kita hidup, kita pasti ada rencana Tuhan supaya kita mengabarkan kabar baik. Tapi kalau kita meninggal, itu kita harus memberikan keuntungan. Kenapa? Karena kita nanti akan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga, nah, kita kerajinannya itu supaya kita terus bertekun supaya kita semangat terus, saudara kasih. Kalaupun kita terus bersatu terus, saudara kasih, bukan karena kita supaya saudara-saudaraku supaya artinya lebih hebat dari saya dan dari kita satu sama lain. Kita sama-sama di hadapan Tuhan saat ini, sama di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena terus diminta Tuhan bagaimana kesiapan saudara-saudara yang terkasih. Karena kita nanti akan melihat bagaimana upah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kan sudah yakin dengan selamat. Sudah yakin semua kan? Sudah yakin semua selamat? Sudah yakin dengan selamat semua kan? Sudah. Apa masih ada di sini yang masih ragu keselamatannya? Tidak ada lagi ya? Ya, bagus, baik. Ya. Jadi yang kita perjuangkan adalah supaya kita mendapatkan upah, mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang kita lomba, saudara kasih. Kita harus memang akan nanti berbeda dengan upah, mahkota yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, dikatakan supaya terus kita jangan kendor, jangan lesu, jangan malas. Ikuti terus kebenaran firman Tuhan. Maka saya rindu, saudara kasih, mari ikuti sebenarnya. Kita belajar dari kebenaran. Pak Gembala kita sudah
ya berusaha membuat kita saat teduh, kalaupun tidak saat teduh ikut, ya sudah direkam, dibuat YouTube, sudah kita belajar. Kenapa terus berulang-ulang? Kadang-kadang mungkin orang bosan ke ininya aja, mungkin ada demikian. Tapi saya percaya dengan roh Tuhan terus diberikan kepada hamba-hambanya, supaya jemaatnya, supaya orang kudus itu benar memahaminya. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham. Karena banyak saat ini seperti saya dikatakan tadi, kita harus mengerti kebenaran itu dengan benar dan tepat. Kepada siapa kebenaran ini? Siapa yang mengatakan? Kepada siapa? Artinya kita harus jadi paham. Dengan ada kerinduan kita, Roh Kudus akan menolongmu, saudara kasih. Maka dengan ini, saudara kasih, sebagai yang terakhir kita lihat di Roma 12 ya. Roma 12 ini menjadi kita, kalau kita yang sudah percaya dan kita telah diselamatkan semua karena kasih karunia Tuhan. Nah sekarang menjadi tugas kita, saudara kasih, bagaimana? Karena itu saudara-saudara, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya saudara kasih, kalau kita telah yakin dengan percaya, dengan beriman bahwa kita telah diselamatkan, adalah hal yang kita, yang Tuhan, yang saudara-saudara lihat bagaimana perubahan hidupmu saat ini. Pasti ada perubahan, saudara kasih. Kalau tidak ada perubahan, perlu masih kita terus belajar. Kenapa saya tidak bisa berubah? Kenapa saya masih demikian? Saya sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Saya sudah banyak belajar dengan keselamatan kekal. Saya sudah banyak mendengarkan YouTube dan lain sebagainya. Tetapi kok saya malas? Kok kendor? Kok kerajinan saya kendor? Padahal dikatakan janganlah kerajinan kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Sudah dikatakan kepada, kok saya masih kendor, kok saya lesu, kok saya malas, kenapa demikian? Tetapi dikatakan seperti dikatakan, saudara-saudara kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kita ya, supaya kamu mempersembahkan tubuh. Artinya kita persembahkan tubuh kita ini, hidup kita ini sepenuhnya. Jangan setengah-setengah, tapi sepenuhnya berikan kepada Tuhan, supaya saudara-saudaraku melihat bagaimana kuasa Tuhan boleh bekerja dalam setiap hidup kita, sehingga kita saudara-saudara kasih mengabarkan kabar baik, tidak lagi kita ragu, tetapi menjadi suatu kerinduan seperti Paulus, karena dia sangat berkesan, dia sangat terbeban ketika nanti orang-orang masuk neraka selama-lamanya. Bagaimana dia? Kenapa terjadi seperti ini? Tetapi kalau Paulus, kalau kita orang kudusnya sudah meneruskan amanat ini kepada banyak orang, yakinlah Tuhan senantiasa selalu menolong, membantu kita. Dan kita yakin apapun menjadi kerinduanmu, dan kita harus yakin kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita telah diselamatkan dan kita ada beban dan kita ada kerinduan. Sebagaimana kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita pun juga harus menyampaikan supaya saudara-saudara kita yang lain diselamatkan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita saat ini. Saya minta tetap kita semangat. Amin. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat melayani kita di luar. Semangat kita memberitakan Injil. Semangat kita datang beribadah. Jangan kita bermalas-malas. Seperti tadi katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kalau saat ini Engkau mengatakan, Tuhan, supaya hidup kami ini, hidup yang Tuhan sudah sempurnakan, dan kami memperoleh keselamatan kekal selama-lamanya di dalam surga kelak. Kami sangat yakin semua
karena pemberian Allah. Tidak ada di antara kami yang memegahkan hati, tetapi kami syukuri segala berkat anugerah-Mu. Oleh karena itu biarlah Tuhan kami senantiasa tetap bersuka cita melayani Tuhan, memberitakan kabar baik ini kepada sesama kami, sehingga benar bahwa Engkau mengatakan, biarlah kami senantiasa terus, janganlah kerajinan kami kendor. Biarlah senantiasa roh kami menyala-nyala, dan kami tetap siap melayani Tuhan hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pardosi. Memang kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah ditebus Tuhan, kita sudah ditentukan untuk melayani bagi saudara-saudara kita. Tuhan saja sudah membuktikan dia datang ke dunia untuk melayani semua orang yang berdosa. Bayangkan, dia melayani, dia yang kudus, yang suci, yang maha suci. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan dia bukan hanya sekedar berkhotbah saja, tapi dia menunjukkan tindakannya sebagai pelayan. Bayangkan, dia sebagai Tuhan, dia mau melayani orang-orang yang berdosa. Begitupun kita juga. Kita harus seperti bagaimana Tuhan telah menunjukkan teladannya bagi kita. Kita layani saudara-saudara kita, kita layani teman-teman kita dimanapun berada. Jangan takut untuk melayani, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan ibadah kita atas kebaikan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian sebab Dia hidup. Pujian nomor 119. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Haleluya.